Halo guys, selamat datang di Bising Channel dan kembali lagi di plot drama Korea Good Job. 울지 마. Melanjutkan episode sebelumnya, di pagi hari pada saat mereka terbangun, Jinmo dan Nahi berada tepat di hadapan mereka berdua dan hal tersebut membuat Sera terkejut serta menjadi salah tingkah. Lain halnya dengan Sunwo, ia malah terlihat santai dan langsung menggenggam tangan Sera serta mengakui bahwa mereka semalam menginap bersama. Di sisi lain, Kang mengetahui bahwa ayahnya bunuh diri dan sekarang berada di rumah sakit. Maka tak berselang lama ia pun langsung menemui ayahnya itu di rumah sakit. Di sana ia terlihat sangat khawatir dengan keadaan ayahnya. Namun ia juga marah kepada sekretaris Kang dan Sunwo karena ia mengira bahwa mereka berdua yang mengakibatkan ayahnya menjadi seperti itu. Akibat kemarahan Kang tersebut, akhirnya mereka berdua meninggalkan ruangan itu. Di luar, Sunwo mempertanyakan tentang kebenaran bunuh diri yang dilakukan wakil ketua. Terlihat sekali bahwa Sunwo bukanlah orang yang mudah percaya dengan apa yang dijelaskan oleh sekretaris Kim. Pada scene yang berbeda, Sunwo kembali ke ruangan rahasia. Di sana, Sera sedang mengemasi barang-barang agar terlihat lebih rapi. Namun Sunwo mengira bahwa Sera merindukan dirinya, maka ia datang lebih dulu di ruangan itu. Lalu Sunwo memeluk Sera dan meminta maaf karena akhir-akhir ini ia sangat sibuk sehingga tidak ada waktu berkencan dengan Sera. 미안해 세라야. Scene pun berpindah. Di perusahaan, Sunwo sedang berada di ruangannya bersama kepala sekretaris Hong. Di sana ia berterima kasih kepada kepala sekretaris Hong karena selama ini sudah banyak membantu dirinya. Ucapan terima kasih itu membuat kepala sekretaris Hong menjadi salah tingkah. 그래서 말인데 Di sisi lain, Sunwo sedang bersama Jinmo di ruangan rahasia. Di sana, Sunwo mengatakan kepada Jinmo bahwa ia merasa ada sesuatu yang masih mengganjal walaupun ia sudah mengetahui siapa yang membunuh ibunya. Dan ia juga curiga bahwa wakil ketua tidak sengaja untuk bunuh diri. Keesokan harinya, Guangqi menemui Sera di toko kue Nahi. Di sana, mereka membicarakan perihal kebenaran pembunuhan ibu Sunwo serta bunuh diri yang dilakukan wakil ketua. Kemudian Sunwo bertemu dengan Guangqi. Ia meminta bantuan Guangqi untuk memeriksa kandungan di obat yang ia temukan saat wakil ketua tak sadarkan diri. Scene pun berpindah. Di perusahaan Engkang Group, Sunwo sedang duduk bersama sekretaris Kim. Karena kepintaran Sunwo, ia terlihat mencurigai sekretaris Kim atas apa yang sudah terjadi saat ini. Dan sekretaris Kim pun terlihat seperti orang yang sedang menutupi sesuatu. Namun sekretaris Kim tetap mengatakan kepada Sunwo bahwa apa yang sudah dikatakannya dan apa yang sudah terjadi kini memang begitulah kenyataan serta kebenarannya. Sunwo juga memberitahukan sekretaris Kim bahwa pihak kepolisian akan datang untuk menyelidiki kembali kasus ini dan akan meminta penjelasan kepada sekretaris Kim dari apa yang sudah ia ketahui. Di sisi lain, Kang bersama sekretaris Kim sedang berada di rumah sakit menjenguk wakil ketua. Tetapi wakil ketua tak kunjung sadar dan membuat Kang menjadi marah kepada dokter yang menangani ayahnya itu karena ayahnya belum juga sadarkan diri. Kemudian Kang pergi mendatangi Sunwo di perusahaan. Di sana ia meluapkan amarahnya kepada Sunwo sebab ia masih berpikir bahwa apa yang dialami ayahnya saat ini karena ulah Sunwo dan jika sampai terjadi apa-apa pada ayahnya maka ia tidak akan memaafkan Sunwo. Setelah Kang meninggalkan ruangan itu, Sunwo langsung mengatakan bahwa Kang adalah orang yang masih mempunyai rasa manusiawi walaupun dengan amarah yang ada pada dirinya. Kemudian Sunwo memberikan tugas kepada kepala sekretaris Hong agar mengambil sampel rambut sekretaris Kim dan wakil ketua untuk membuktikan apakah mereka berdua memiliki hubungan darah. Tetapi Sunwo juga meminta kepada kepala sekretaris Hong untuk meninggalkan jejak, sebab ia sudah mengetahui jika sekretaris Kim pasti mengikuti gerak-gerik kepala sekretaris Hong. 용케도 구하셨네요.
제가 시키신 대로 Malam hari di kantor pengacara Jinmo, Nahi dan Jinmo sedang bersenda gurau dan mereka akan berciuman. Namun hal itu digagalkan oleh Sunwoo yang tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sontak saja mereka berdua terkejut dan menjadi salah tingkah. Di sisi lain, Sunwoo menemui Sera dan mereka pergi ke tempat yang sangat indah untuk melihat bintang-bintang yang ada di langit. Di sana, Sera khawatir apakah ia bisa berada di sisi Sunwoo dalam waktu yang lama. Tetapi ia selalu ingin menemani Sunwoo. Mendengar hal tersebut, Sunwoo pun langsung memeluk Sera dan meyakinkan Sera bahwa saat ini ia tidak akan bisa hidup tanpa Sera, orang yang sangat dicintainya. Pada saat yang bersamaan, ternyata Jinmo dan Nahi juga berada di tempat itu. Lalu mereka membuat tempat itu menjadi tempat yang sangat indah dan mereka menikmati suasana itu bersama-sama. Tetapi tak lama kemudian, bahwa saat itu ia sedang mengikuti sekretaris Kim. Lalu Guangqi menghubungi Sunwoo dan ia mengatakan bahwa saat itu ia sedang mengikuti sekretaris Kim. Lalu mereka kehilangan sekretaris Kim di sekitar perkemahan bintang. Betapa terkejutnya Sunwoo karena pada saat itu Sunwoo, Sera, Jinmo dan Nahi juga sedang berada di sana. Lantas saja Sunwoo langsung berpikir bahwa sekretaris Kim akan melakukan sesuatu kepada dirinya di sana. Maka ia langsung meminta Guangqi dan rekannya untuk menyelamatkan Sera di puncak. Sedangkan Sunwoo dan Jinmo akan mengurus sekretaris Kim. Kemudian ada seorang pria yang mengikuti mereka berdua, lalu orang tersebut langsung menyerang Sunwoo dan Jinmo. Maka di sana itu terjadilah perkelahian di antara mereka. Di sisi lain, Sera dan mata supernya melihat Sunwoo yang sedang berkelahi dengan seorang pria yang membuat dirinya menjadi sangat khawatir. Dan ia juga melihat laki-laki dengan mata biru seperti orang yang selalu ada di mimpi buruknya. Sontak saja membuat ia mengingat semua yang terjadi di masa lalu. Ternyata orang yang membunuh ibu Sunwoo bukanlah wakil ketua, melainkan sekretaris Kim yang begitu tega melakukan hal tersebut. Hal itu pun membuat Sera menjadi sangat ketakutan sampai jatuh tidak sadarkan diri. Kemudian pihak kepolisian pun langsung ke tempat tersebut dan membuat orang-orang jahat itu melarikan diri. Lalu Sunwoo langsung mengkhawatirkan keadaan Sera dan ia pun bergegas menemui Sera di puncak. Sesampainya ia di sana, Sera sedang tidak baik-baik saja. Ia sudah mengingat semua hal yang terjadi pada saat itu. Ia juga melihat dengan jelas bahwa sekretaris Kim yang sudah membunuh ibu Sunwoo dan ialah yang sebenarnya menjadi saksi kasus pembunuhan tersebut. Namun karena pada saat itu Sera masih anak-anak, jadi semua orang tidak paham serta tidak mempercayai apa yang dikatakan Sera. Pada scene yang berbeda, Jinmo, Nahi, Sera dan Sunwoo sudah kembali ke ruangan rahasia. Namun pada saat itu, Jinmo dan Sunwoo harus pergi untuk mengecek keberadaan sekretaris Kim di rumahnya. Sedangkan Nahi juga pergi untuk menyiapkan makanan, maka tinggallah Sera sendirian. Kemudian pada saat Sunwoo serta yang lainnya menuju ke rumah sekretaris Kim, ternyata sekretaris Kim pergi ke perusahaan Eungkang Group. Dan ia juga mengetahui bahwa di sana ada sebuah ruangan rahasia. Dan pada saat itu, Sera sedang berada di ruangan tersebut seorang diri. Kepala sekretaris Hong yang mengetahui ada seseorang yang masuk ke ruangan Sunwoo pun langsung segera menghubungi Sunwoo dan pada saat itu, suasana semakin mencekam karena kekhawatiran Sunwoo kepada keselamatan Sera. Pada saat itu, sekretaris Kim sudah berada di ruangan rahasia bersama Sera. Di sana, Sera merasa sangat ketakutan. Tetapi ia terus mengatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwa monster bermata biru pembunuh ibu Sunwoo adalah sekretaris Kim. Karena hal tersebut, sekretaris Kim menjadi sangat marah sampai membuat dirinya mencekik Sera. Lalu Sunwoo pun langsung bergegas menuju ruangan rahasia. Di sana ia melihat semuanya sudah berantakan dan ia pun langsung meminta Jinmo untuk memeriksa CCTV. Benar saja, sekretaris Kim melakukan kekerasan kepada Sera, lalu ia menculik Sera. Hal tersebut membuat Sunwoo menjadi sangat murka. Pada saat yang bersamaan, sekretaris Kim menghubungi Sunwoo, lalu ia mengatakan bahwa ia memang harus melakukan ini semua karena Sera mengetahui semua kebenarannya. Dan Sunwoo pun langsung memperingatkannya bahwa jangan sampai ia melukai Sera sedikit pun. Pada saat itu ternyata sekretaris Kim sedang menuju ke tempat di mana Sunwoo memulai kehidupannya. Tetapi ia meminta Sunwoo untuk datang ke tempat tersebut seorang diri.
장소에서 최후를 맞게 해줄 테니까 기대해도 좋아. Pada saat itu, di ruangan rahasia, Nahi baru mengetahui bahwa Sera diculik oleh sekretaris Kim. Maka sontak saja ia langsung histeris karena sangat mengkhawatirkan keadaan sahabatnya itu. Pada saat yang bersamaan, Sunwoo pun langsung bersiap ingin menyelamatkan Sera, dan kali ini ia akan datang seorang diri seperti apa yang diminta oleh sekretaris Kim. Jinmo dan yang lainnya akan menyusul Sunwoo. Kemudian di perjalanan, Jinmo menghubungi Sunwoo dan ia meminta agar Sunwoo terus mengabari dirinya. Mereka berdua pun sudah merasa bukan sekedar hubungan antara rekan kerja, namun keluarga. Di sisi lain ternyata sekretaris Kim membawa Sera ke villa milik keluarga Sunwoo. Di sana ia mengatakan mengapa ia melakukan semua ini. Ternyata keluarga Sunwoo adalah keluarga yang sangat bahagia. Namun tidak dengan dirinya, maka dari itu ia membenci kebahagiaan di keluarga tersebut dan ia akhirnya membunuh orang yang selama ini selalu bersikap baik pada dirinya. Karena ia berpikir bahwa sikap itu hanyalah sebuah rasa kasihan, bukan perasaan yang tulus. Pada scene yang berbeda, Jinmo serta yang lainnya sedang menyusul keberadaan Sunwoo. Namun mereka terkena jebakan yang dibuat oleh sekretaris Kim yang membuat ban mobil mereka bocor. Di malam hari, Sunwoo sudah berada di villa tersebut, tetapi sekretaris Kim malah menyekap Sera dengan memasang rakitan bom di lehernya, namun meninggalkan Sera seorang diri. Akhirnya, sekretaris Kim dan Sunwoo pun bertemu. Di sana, Sunwoo langsung menanyakan kondisi Sera, namun sekretaris Kim menjawab seolah-olah tidak mengetahuinya. Hal tersebut membuat Sunwoo sangat marah dan langsung memukulinya. Di tengah-tengah perkelahian itu, sekretaris Kim memperlihatkan remote pengendali bom yang dipasang di leher Sera. Hal tersebut membuat Sunwoo tidak bisa sesuka hati ingin melakukan apa saja kepada sekretaris Kim. Di tengah-tengah perkelahian tersebut, sekretaris Kim memberitahukan semua yang telah terjadi 20 tahun lalu dan apa yang membuat ia melakukan hal sekejam itu. Seperti halnya yang ia katakan kepada Sera, ia juga mengatakan kepada Sunwoo bahwa ia muak atas kebaikan yang diberikan oleh ibu Sunwoo, karena itu hanya sekedar rasa kasihan, sama seperti apa yang dilakukan wakil ketua kepada dirinya. Ayahnya itu hanyalah sekedar membuat janji-janji manis, namun ia tidak melakukan itu sama sekali. Hal tersebut membuat Sunwoo menjadi sangat amat marah, apalagi sekretaris Kim yang mengatakan jika pada saat itu ibu Sunwoo sebenarnya masih hidup. Namun ia malah mengakhiri hidup orang baik tersebut, karena jika tidak maka ayahnya akan berada dalam bahaya. Mengetahui hal tersebut membuat Sunwoo langsung memukuli sekretaris Kim tanpa ampun dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di saat detik-detik Sunwoo dalam bahaya, Sera datang untuk menyelamatkannya. Ternyata Sera berhasil menyelamatkan diri dari lingkaran bom yang ada di lehernya tersebut. Pada saat itu, Sera mengkhawatirkan kondisi Sunwoo. Di saat yang bersamaan, Jinmo dan yang lainnya sampai di tempat kejadian. Mereka semua mengkhawatirkan kondisi Sera dan Sunwoo. Namun dengan kepintaran Sunwoo, ia sudah meletakkan jam pelacak di saku jaket sekretaris Kim untuk mengetahui di mana keberadaannya. Karena pada saat itu sekretaris Kim melarikan diri, lalu Sunwoo dan dua orang polisi itu bergegas pergi mencari keberadaan sekretaris Kim. Tak lama kemudian, Sunwoo berhasil menemukan sekretaris Kim. Dan ia kembali memukuli sekretaris Kim untuk melampiaskan amarahnya atas apa yang sudah dilakukan sekretaris Kim kepada ibunya. Tak berselang lama, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil mengamankan sekretaris Kim. Dan pada saat itu, Guangqi melihat Sera yang sangat mengkhawatirkan kondisi Sunwoo dibandingkan dirinya sendiri. Scene pun berpindah, berita mengenai kasus pembunuhan itu pun menyebar luas di media. Di sisi lain, di perusahaan Eung Kang Group, Sunwoo sedang bersama Kang. Ternyata Sunwoo memberitahu Kang bahwa sebenarnya Kang memiliki seorang putra, anak dari dirinya dan Ara. Namun pada saat itu ayahnya malah ingin mencoba membunuh putranya tersebut. Sunwoo mengingatkan Kang bahwa ia jangan sampai mengikuti jalan yang diambil ayahnya selama ini.
Dan ia juga berjanji jika Kang bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Sunwoo akan membantu dirinya untuk bertemu dengan putranya tersebut. Lalu ia pun menemui ayahnya itu di rumah sakit, dan ia merasa kecewa atas apa yang sudah dilakukan ayahnya tersebut. Pada scene yang berbeda di kantor pengacara Jinmo, banyak sekali telepon masuk yang menanyakan mengenai kantor detektif dan meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka. Kemudian Sera menemui Sunwoo yang membuat Sunwoo menjadi sedikit terkejut. Di ruangan rahasia, Jinmo memberitahukan perihal boomingnya berita seorang detektif yang berhasil memecahkan kasus. Karena hal tersebut, maka banyak sekali orang yang meminta bantuan para detektif itu. Di sisi lain, Sunwoo memberikan sebuah kejutan suasana yang indah untuk Sera. Di sana, ia menghidangkan makanan kesukaan Sera, yaitu tteokbokki. Kali ini ia sendiri yang membuatnya khusus untuk Sera. Hal tersebut membuat Sera menjadi sangat bahagia dan merasa bahwa itu adalah hadiah paling indah yang diberikan Sunwoo kepada dirinya. Namun ternyata bukan itu hadiah spesial yang akan diberikan Sunwoo, melainkan sebuah kalung yang sangat berarti dalam hidupnya. Sebab kalung itu adalah pemberian ibunya. Sekarang kalung itu ia berikan kepada Sera karena ia akan memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya untuk orang yang sangat ia cintai. 너에게 주는 첫 번째 선물인데 나한테 가장 소중한 걸. Pada saat mereka selesai berkencan, tak disangka ada seseorang yang memotret mereka berdua, dan keesokan harinya berita mengenai kisah asmara Sunwoo dan Sera pun tersebar di media. Sunwoo yang mengetahui hal tersebut langsung meminta kepala sekretaris Hong untuk membereskannya. Tetapi kepala sekretaris Hong mengingatkannya bahwa jika rasa cinta di antara mereka berdua selalu sama, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tak lama kemudian Guang Qi melihat berita yang sudah beredar tersebut, dan ia langsung bergegas menemui Sunwoo di ruangan rahasia. Di sana ia memperingatkan Sunwoo jangan sampai ia menyakiti adiknya itu karena ia sudah menganggap Sera seperti adik kandungnya sendiri. Hal tersebut akhirnya membuat hubungan antara Sunwoo dan Guang Qi menjadi lebih dekat. Sampai-sampai Sunwoo sudah memanggilnya dengan sebutan kakak. Lalu Guang Qi membicarakan masalah kasus yang sedang ditanganinya saat ini. Dan ia meminta kepada Sunwoo untuk meminjamkannya beberapa alat-alat yang diperlukan selama penyelidikan. Karena Sunwoo memiliki alat-alat yang sangat keren. Setelah itu, Sera juga ingin menemui mereka berdua karena Sera merasa khawatir jika kakaknya tersebut akan melakukan sesuatu kepada Sunwoo. Namun Sera merasa heran karena Guang Qi sudah memanggil Sunwoo dengan sebutan adik. Begitu juga halnya Sunwoo yang memanggil Guang Qi dengan sebutan kakak. Pada scene yang berbeda di perusahaan Engkang Group, Sunwoo mengatakan kepada kepala sekretaris Hong bahwa ia akan cuti selama beberapa hari dan ia memberikan tugas kepada kepala sekretaris Hong untuk membaca proyek baru yang akan ia jalankan setelah kembali nanti. Dan setelah kepala sekretaris Hong membaca proyek tersebut, ia langsung mengatakan bahwa ibu Sunwoo sudah membesarkan putranya itu menjadi pribadi yang sangat baik. Di sisi lain, Sunwoo dan Sera sedang berada di pemakaman orang tua Sunwoo. Di sana, mereka berdua terlihat bahagia dan mereka juga mengatakan kepada orang tuanya semoga saat ini mereka tenang di sana. Di perjalanan pulang, Sunwoo memberitahukan kepada Sera bahwa ia akan menjalankan proyek baru untuk mendukung remaja lebih mandiri dan menjaga hati mereka semua. Maka Sunwoo meminta bantuan Sera untuk melakukan hal tersebut karena ia mengetahui bahwa Sera ahli dalam hal itu. Scene pun berpindah, tidak hanya Sera dan Sunwoo yang menghabiskan waktu berdua, namun Jinmo dan Nahi juga melakukan hal yang sama, sampai membuat Nahi menutup toko kuenya sementara waktu. Di malam hari, Sera dan Sunwoo menikmati secangkir kopi dengan cuaca dingin dan dilengkapi api unggun. Pada saat itu, Sera melamar Sunwoo karena ia selalu ingin merasakan seperti malam itu bersamanya. 받아는 주려고요? 안 받아주지? 내가 할 거니까. Mendengar hal tersebut membuat Sera terlihat sangat bahagia, sampai membuat dirinya terus-terusan
Kemudian Sunwoo langsung menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam mobil kemah mereka. Jadi itulah pembahasan tentang plot drama Korea Good Job episode 11 dan 12 sekaligus mengakhiri video dan pembahasan film Good Job kita kali ini. Dan tetap terus nantikan video dari Bising ke depannya. Jika ada saran dan masukan tentang drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya, komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. And see you guys in the next video.